Is there anything to drink besides water? I'm actually ready to order. Oh, sure. Take the whole thing. I'm Chloe, by the way. I'll be helping you out Sure, today. thank you. course. I'm just gonna get the rigatoni. Sure. Did you want to add burrata to that? Yeah, that's great. And I think I'm good for the rest. Okay, sure. Alrighty. I can take that menu from you if you are all set, or maybe you want to hold on to it. Perfect. Okay, sounds good. Thank you. Everyone, welcome back to my channel. How are we all doing today? I'm so excited for this video because I have decided to lay out the time today to talk to you guys, teach you guys, and work together with you guys to improve our English. And for the first few parts of the video, I'm gonna keep talking in English like this so you guys can kind of see and hear how I sound like when I talk in English, because I feel like I don't get to talk in English a lot in my videos. So yeah, I just want you guys to kind of get a feel of it. But not to brag or anything. I get a lot of compliments from like the people in the US here, complimenting, saying like I have such great English accent. I have no accent at all. Like they're surprised that I wasn't born and I didn't grow up here in the US. Like every time I tell them, oh yeah, like I was born in Indonesia, I grew up in Indonesia, I've only been to the US like 6 years ago to go to college. You're like, what? You're not from here? Like your English is so good. That's what I always get every time. And the key to that is to have a good pronunciation and good annotation, right? And that's how you know that you've nailed your English when you have no accent at all, when you sound like you're from the States, right? So today I'm gonna be teaching you guys how to get this accent right here. Karena nih kalau aku ngubah dari Inggris ke Indonesia aku tuh juga bagus banget ya. Kayak bener-bener ya orang tipikal orang Indo aja gitu kan, logatnya juga ada kena banget gitu. But when I speak in English, I can immediately change like my accent from like that Indonesian accent when I speak in Indo and then this American accent. Dan aku tuh bisa cepet banget ganti-gantinya gitu kan, karena ya udah kebiasaan aja. And it's not hard, you just need some practice. And today I'm gonna be teaching you. So let's go on with the video. In my case, it took me years to kind of get to the stage of how I talk in English. Karena kan aku emang, I grew up talking English. Aku dulu sekolahnya tuh emang ngomongnya bahasa Inggris. Jadi ya udah kebiasaan aja gitu kan dari kecil. Nah tapi untuk kalian yang sekarang masih ingin mencoba untuk mencapai level Inggris seperti ini, bukan artinya nggak bisa ya. Karena menurut aku this English accent itu bukan masalah susah atau enggak. Ya, it's about practicing. It's about like kita harus sering dengerin nih gimana sih cara ngomongnya gitu kan. Kita harus sering dengerin biar masuk ke otak, biar kita bisa say it, right? Say the right pronunciation, say the right annotation. And the only way to do that adalah ya kalau kita sering-sering latihan, sering-sering kayak ngomongin, sering diomongin tuh kata-katanya yang susah-susah, kita sering latihan ya. And of course the only way to do that adalah to have someone to speak to with English, right? But that's not always the case, that's not always easy. Kita nggak akan selalu ada orang yang bakal ngedampingin kita untuk ngomong bahasa Inggris, ya kan? But a good alternative to that would be the Elsa Speaking app. Nah, jadi ada sebuah aplikasi namanya Elsa, which stands for English Language Speech Assistant. Ini adalah sebuah aplikasi belajar bahasa Inggris yang berfokus dalam pengucapan atau pronunciation itu yang aku bilang tadi. Dan Elsa ini menggunakan teknologi artificial intelligence dan juga speech recognition. Elsa Speaking app itu bisa mengajari kita untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam pronunciation, word stress, fluency, and annotation, innotasi. Because I feel like those are the keys to be able to speak English fluently. So this right here is the Elsa app. Ya, kita bakal ngelihat semua fitur-fitur yang ada di sini. Okay, so this is the learning page. Dan aku tuh suka banget sama aplikasi ini karena banyak banget cara yang kita bisa pelajarin ya. Dan di sini tuh ada 30 pelajaran dan juga 40 lebih topik. Nah, di sini tuh kita juga bisa mempunyai percakapan, ala-ala percakapan gitu dengan si artificial intelligence-nya. Nih, banyak banget ya contohnya. Nah, terus juga kita tuh bisa nge-improve skills kita nih di sini. Ya. Karena di bahasa Inggris tuh nih, di sini kan kita bisa lihat kayak kita mau apa? Tekenin pembelajaran kita di mana? Di kata-kata yang mempunyai huruf TH, empathy.
Nah, kayak gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh walaupun sebenarnya kedengaran itu nggak penting ya. Misalnya empathy. That's like if you can get that right, empathy, bukan empati atau kayak empathy, kayak harus ditekenin banget tuh kayak empathy. Dan menurut aku tuh penting banget walaupun ini menurut kalian tuh hal sepele, tapi cara kita ngomong, cara kita kayak menggunakan lidah kita dan di huruf-huruf yang tertentu tuh penting banget untuk kita bisa mencapai level Inggris yang bagus. Okay, so I'm gonna give you guys an example. Okay, so let's do the where is this? The video conversation first. Okay, let's go ordering at a restaurant. Hi, my name is Sam, and I'll be your waiter tonight. Any questions about the menu? Yes, actually. Do you have any recommendations for an appetizer? Dan di sini tuh kita bakal dapat nilai juga ya. Ini nanti kan di sini ada artificial intelligence dan juga speech recognition-nya kan. Jadi aplikasinya itu pas kita ngomong mereka tuh bisa tahu apa sih kata-kata yang kita salah, apa sih alfabet yang misalnya kita kurang tekan, apa sih pronunciation yang kurang benar gitu. Mereka tuh bisa dengar. Nah, makanya nanti bakal ada score-nya nih. Kalau kita klik ini, nah kita bisa lihat oke, pronunciation aku tuh 99%. Ya, fluency-nya tuh oke, bagus gitu kan. Nah, coba misalnya aku agak dilek-dilekin dikit ya ini ngomongnya. I like the garden salad. It's made with fresh ingredients from our own garden. Oke, ini aku agak dilek-dilekin ya. A fresh salad sounds delicious. I'll go with that, please. Nah, itu aku sengaja jelek-jelekin kan, biar aku bisa kasih lihat kalian mereka tuh bisa nggak sih ngedeteksi apa yang jelek gitu kan. Nah, as you can see from what I spoke, that was so ugly. Nah, di sini tuh kelihatan banget di nilainya, pronunciation-nya. Dimana yang aku salah, harusnya tuh sebenarnya gimana sih ngomongnya gitu kan. Nah, ini nilai, dikasih nilai ya. Nah, dan sebenarnya kita tuh bisa di sini juga ada opsi untuk dengerin harusnya tuh seperti apa sih ngomong kayak gini. Nih. A fresh salad sounds delicious. I'll go with that, please. Nah, ada itu. Itu adalah contoh dari aplikasinya. Ini nih, ngomong caranya tuh kayak gini sebenarnya. Terus juga ada yang apa? Yang snail ini, snail yang di tengah kita pencet. A fresh salad sounds delicious. I'll go with that, please. Nah, itu dipelanin gitu kan. Jadi biar kita bisa nangkep cara ngomongnya gimana sih gitu kan. Delicious. Kayak jujur emang huruf-huruf apa kata-kata Inggris tuh susah ya. Delicious. Jadinya delicious. Delicious. Jadi C tuh kalau misalnya di bahasa Inggris nggak kayak C, jadi kayak C, S. Delicious. Right? So sometimes when different words have like different ways of saying stuff gitu kan. Nah, ini banyak banget contoh-contoh yang kita bisa gunakan di video conversation. Seakan-akan kita lagi belajar cara ngomong tuh kayak gimana sih cara ngomong yang baik gitu kan. Let's learn the R sounds. R. Kalau di Indo kan R kan. Di alfabet aja, alfabet Inggris tuh R tuh R. R. Kayak lidah kita aja nggak kayak R, enggak R. Okay, so let's learn this one. Nah, ini ada videonya juga di sini, ada video YouTube-nya di mana kita dikasih introduksi cara yang benar untuk ngomong huruf R di sebuah kata. We're gonna skip through that, but you can watch it on your own. Oke, dan di sini itu juga ada levelnya nih. Kita belajarnya tuh based on level. Kalau kita udah nge-master level yang pertama, kita move on to the next level, move on to the next level gitu kan. So let us start. Ramen. Nah, kalau di sini, ini tuh langsung ada example nah. Cara ngomongnya tuh gimana sih? Ramen. Jadi kita di sini belajar untuk ngucapin balik nih. Kita dengar oke kayak gimana sih mereka ngomongnya, terus kita ulang balik gitu. Nih. Ramen. 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 Ya, agak mirip loh sama Indonesia ramen. 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 Hi, can I get one ramen? Okay. Ramen. 98%. Nah di sini ini tuh ada conversation score-nya. Kita dapat berapa? Terus
Kita sekarang overall Elsa score kita, aku tuh berapa? Sekarang aku 91%, which level aku ada native language, native speaker ya. Nah, ini dikasih tahu banget nih semuanya, ada goalnya juga. Kita hari ini tuh mau ngelakuin berapa lesson. Today's goal aku baru selesai 1 dari 5 gitu kan. Nah, jadi yang aku suka dengan Elsa app ini tuh jadi kita nggak kerasa kayak belajar gitu kan, karena ada levelnya, kayak main game seakan-akan. Terus juga banyak banget fitur yang bisa membantu kita nih in the actual world. Kayak misalnya kita mau nge-practice untuk ngambil IELTS test atau juga TOEFL test, bisa banget nih di sini dikasih latihan untuk ambil tes-tes tersebut gitu kan. Pas banget. Kita bisa nih get unlimited lessons. Kita bisa switch dari yang free ke pro atau juga premium. Dan di sini aku nih ada sebuah link untuk kalian mendapatkan 7 days free trial. Dan juga kalau kalian misalnya mau terusin untuk nge-improve bahasa Inggris kalian, bisa banget nih. Aku ada link yang bakal memberi kalian 85% diskon loh untuk mendapatkan Elsa Pro. Jadi recommend banget ya, biar your English is as fluent as me. Karena dengan Elsa Pro kalian bakal mendapatkan unlimited time, unlimited topics, unlimited study tools yang kalian bisa pakai per harinya yang nggak bakal expire. Jadi kalian sehari itu bisa sampai enak gitu belajar bahasa Inggris terus ya, sampai tiba-tiba udah jago aja besoknya. Introduce. 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 Introduce, introduce. It's introduce, not introduce. O-nya tuh kayak nggak bener-bener O, bukan introduksi. Is that a word? Introduce, 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 introduce. Tuh salah, malahan 80%. Introduce. Di sini tuh katanya introduce, bukan throw, Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to nice to meet you juga nggak bisa to atau tuh nggak bisa. It's to. Nice to meet you. I want to cook. To. I want to go to bed. To. It's not to. It's not to. To. Nggak terlalu O banget gitu, jadi agak kayak dikit. I want to go to bed. I want to eat. I want to. And Elsa will ajarin kita semua itu. Ada lagi, after every topic tuh langsung dapat score dan kita bisa analisa yang kita salah tuh di mana, dapetnya tuh berapa gitu. Oke, ini senarionya adalah kita lagi kuliah dan kita lagi kuliah di luar negeri, di Amerika misalnya. Dan ini adalah conversation yang biasanya akan terjadi kalau misalnya kita baru mulai kuliah di sini. I'm worried about this exam. Me too. I almost failed the last one. Can I see your notes? Nah, jadi kalau misalnya di setiap topik kayak gini tuh banyak banget lesson-lessonnya, banyak banget levelnya juga, dan banyak banget scenario-nya. Oh, ini word pairs. Oh, this is hard. Stuff. Select the phrase that matches what you hear. Stuff. 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 So stuff and staff mirip ya. They're completely different words. Stuff adalah barang, staff adalah pekerja. Staff gitu loh, staff kan. Staff pakai A, staff sama stuff. She said stuff. This is good. See, like English is so hard. Like sometimes like things like this itu kayak cuma beda kecil, beda satu huruf tapi jadi beda gitu pronunciation-nya. Great. Nih, yang mana? Great. Yang kedua kan? Yang pertama tuh great, G-R-E-A-T. Great, yang itu great. So yang kedua. Feels, this is feels. Fills. So this is feels and fills. Yang kedua, so this is the first one. Feels. Yang kedua tuh fills. Padahal beda dikit ya ini. Tapi tuh pronunciation-nya juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Feels sama fills itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Tapi
hal-hal kecil itu yang bikin ya orang-orang bule itu sebenarnya bisa ngebedain gitu loh. Jadi penting banget untuk kita bisa bedain itu. Feels sama feels. Feels, 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 feels. Nah, nih dalam pronunciation aja tuh banyak banget topik-topiknya ya. Ada well-being, ada job interview. Kalau misalnya kalian mau kayak latihan, misalnya kalian punya job interview, interview untuk kerjaan baru dan kalian interviewnya tuh pakai bahasa Inggris, kalian bisa latihan di sini. Banyak banget. Ada startup life, ada yang basic hobbies gitu, ada. Keren sih ini. Tuh, kalian mau misalnya belajar mau pitch deck, mau ngomongin tentang revenue model, pokoknya banyak banget ini topik-topik di sini yang kalian bisa latihan. Oke banget sih ini. I am a high achiever. Achiever dari kata achieve. Achiever. I am a high achiever. Dan kadang-kadang penting tahu, untuk kita tuh penting juga ya untuk tahu tuh kata tuh datang dari mana. Kayak misalnya kata achiever, kita harus tahu achiever is a word, tapi sebenarnya datang dari kata asal usul achieve. Gitu banyak banget kan di bahasa Inggris kata-kata yang ada past tense, present tense, past future tense, past present tense gitu-gitu. Gue jujur agak nggak ngerti. Tapi aku udah kayak tahu kalau misalnya English to me itu sekarang udah yang kayak aku nggak tahu exactly rulesnya apa, tapi it's about like does it sound right gitu loh. Sekarang tuh lebih yang kayak kalau kedengeran aneh itu berarti salah gitu loh. Aku udah nggak inget kayak the rules of English itu apa karena banyak banget gitu kan. Lebih yang kayak that sounds wrong, I don't think it's right. Kayak past tense-nya atau apanya gitu. But I think it's important to know like where these words are coming from. Let's do check-in at the airport difficult. Okay, also, could I have a window seat please? I'll check if there is one available. Oh, if not, aisle seat is fine by me. Aisle. That's a tricky word, yeah. A-I-S-L-E. You're gonna think it's like aisle or something. No, but it's aisle. Aisle. If not, aisle seat is fine by me. Aisle. So I don't really understand like the English word, like who designed these words. Kayak A-I-S-L-E harusnya kayak aisle or something kan. Jadi aisle. S-nya di mana gitu kan? S-nya di mana? Aisle. See, sometimes stuff like this ya kita harus sering-sering belajar, sering-sering ngeliat, sering-sering denger kata baru. Karena pasti kalau misalnya kita nggak pernah denger kata aisle before, dan itu adalah kata yang jarang kita pakai kan. Dan aisle itu artinya tuh kalau misalnya di pesawat ya, kan kita lagi ngomongin pesawat nih. Pesawat misalnya ada 3 gitu kan. Satu yang di window seat ini window, terus ada orang di tengah, ada orang yang di paling pinggir, di sebelah orang jalan gitu kan. Nah, orang jalan itu namanya aisle. Okay, and so it's really important for us untuk dengar kata baru ini karena kalau misalnya stuff like this comes up, we don't want to sound stupid and say aisle or something, right? We would want to be informed dan tahu bahwa kata itu adalah aisle. And the only way for us to know that adalah ya kita baca-baca terus pakai aplikasi Elsa Speaking Up ini. Oke, sekarang mari kita coba si word stress ini since we haven't tried it. Okay, so word stress, practicing stressing the right syllable in various words. Oke, mari kita coba medium ya, medium. Educational. Oke, jadi syllables. Syllables adalah sebuah kayak misalnya di sini dikata educational, educational. Di sini ada 5 syllables. Oke, dan kadang-kadang tuh di kata-kata bahasa Inggris di sebuah kata tuh ada sebuah tekanan di syllables tertentu gitu lah. Kayak misalnya gini, educational. Di K-nya tuh ada tekanan. Educational. Education. Educational. Kita nggak tekan di do. Educational. That's weird. We don't do that. It's educational. So sometimes like kalian bakal mikir nggak penting banget gitu kan. Kayak kita ngomong di bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia nggak ada tekanan-tekanan kayak gitu. Emang sebenarnya tuh nggak penting, tapi hal-hal seperti ini adalah hal-hal kecil yang bakal make a big impact kalau kita lagi ngomong bahasa Inggris gitu kan. Like kayak, okay, when I'm speaking in English, I don't know which words I press, right? I don't know which word I'm stressing in, which syllables I'm stressing in. But as you progress and as you talk, it comes fluently. Like the word fluently.
I stress in the syllable flu, right? Like aku nggak nyadar gitu loh. Tapi ya karena aku udah kebiasaan, it's common gitu. Dan itu adalah something yang common dan normal, dan salah satu hal yang penting sebenarnya, mau nggak mau gitu loh, untuk kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan benar dan dengan accent American ini gitu loh. Makanya word stress is important. And I also want to say that English is the universal language. Ya kan, di seluruh negara itu kita menggunakannya Inggris untuk break that barrier of like language differences kan. Jadi menurut aku tuh sayang banget kalau misalnya kita tidak mempunyai at least kayak a basic English level. Karena menurut aku penting banget. There's so many opportunities out there untuk kita yang kita bisa dapatkan kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, seperti misalnya job opportunities atau juga scholarship, sekolah di luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri. Itu penting banget untuk kita bisa ngomong bahasa Inggris gitu kan. Dan it doesn't hurt anyone for us to learn how to speak English, apalagi kalau ada aplikasi Elsa app ini gitu kan. Jadi menurut aku penting banget for us to learn English. So with that, I'm gonna close the video right there. Jangan lupa untuk kalian memakai link aku yang ada di description box di bawah untuk mendapatkan 7 days free trial dan juga an upgrade membership to Elsa Pro sehingga 85% off. Oke banget ya sih ya. Jadi mudah-mudahan this is the second time actually I've made like study English with me. I hope this is something that you guys wanna learn, wanna do, karena menurut aku bahasa Inggris tuh udah a worldly language yang dipakai di seluruh dunia. Dan menurut aku tuh penting banget untuk kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, karena there's so many opportunities out there. It's gonna be open to us kalau misalnya kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. So, thank you everyone for watching. I hope this is something useful to you guys. And if you guys want any more videos tentang pembelajaran bahasa Inggris, hit me up in the comments and I'll try to make another one sesuai dengan topik yang kalian mau. Okay, thank you guys for watching. I'll see you guys in my next video.